hatimu, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Yes. Voice of Hope kembali menyapa saudara-saudari dimanapun berada. Kali ini dengan judul Small Team Big Victory. Dari konteks firman Tuhan di 1 Samuel pasal 14 ayat 6 sampai ayat 15. Ada tim yang kecil tapi bisa meraih kemenangan besar. Orang-orang kebanyakan bersama Raja Saul ternyata membeku karena ketakutan dengan 600 tentara yang berada di lorong-lorong, berada di lubang-lubang penyembunyian. Karena mereka melihat Filistin tentaranya jauh lebih banyak, persenjataannya lebih lengkap. Tapi Yonatan mengambil pilihan berbeda. Dia memilih untuk bergerak, untuk maju, untuk naik kepada tebing yang cukup terjal, bersama dengan tim kecil, bahkan sangat kecil, yaitu pembawa senjatanya berdua saja. Tapi kabar baik bagi kita semua, walaupun seringkali kita juga hanya menjadi tim yang kecil, menjadi minoritas di banyak kesempatan. Dengar ini, Tuhan senang memakai tim kecil yang sehat untuk mewujudkan kemenangan besar. Sama seperti Daud kecil bisa mengalahkan raksasa Goliat yang besar. Demikian juga tim Yonatan dan pembawa senjatanya kecil bisa mengalahkan pasukan Filistin yang besar karena punya 3 keunggulan. Keunggulan yang pertama adalah share vision. Mereka memiliki visi yang sama. Ketika Yonatan berkata, mari kita menyeberang, yang lain frozen, yang lain diam. Tapi Yonatan memilih untuk maju, untuk bergerak, dan itu ternyata didukung oleh pembawa senjatanya menjadi tim kecil 2 orang saja, tapi unggul karena punya visi yang sama. Keunggulan yang kedua dari tim yang sehat adalah strong love, trust, and respect. Memiliki kasih, kepercayaan, dan penghargaan yang kuat satu kepada yang lain. Pembawa senjata menjawab ajakan dari Yonatan, aku bersama-sama dengan engkau. Aku bersama-sama dengan engkau. Ada kasih, ada kepercayaan dan penghargaan yang kuat satu dengan yang lain. Banyak pelayanan gagal bukan karena kurang orang, tapi terlalu banyak K3, yaitu kebencian, kecurigaan, dan kesombongan. Tapi kemenangan besar dapat diwujudkan walaupun mungkin tidak banyak orang, tidak melimpah dana, asalkan ada KKP, yaitu kasih, kepercayaan, dan penghargaan yang dikerjakan oleh Roh Kudus di antara tim dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari melayani. Saudara-saudari, marilah kita tumbuh kembangkan kasih,
kepercayaan dan penghargaan satu sama lain, supaya kumpulan bisa jadi orang-orang biasa saja, tapi dapat dipakai Tuhan menjadi luar biasa. Dan keunggulan yang keempat adalah spiritual quotient, memiliki kecerdasan rohani. Paulus juga punya kecerdasan rohani yang besar, sehingga kalau dia mengambil keputusan itu berdasarkan pimpinan Tuhan, bukan berdasarkan suara mayoritas. Demikian juga Yonatan, dia menimbulkan kegentaran yang dari Allah karena tidak terpaku kepada IQ seperti Saul ayahnya, tapi dia menumbuh kembangkan SQ, spiritual quotient, sehingga mendeklarasikan iman bagi Tuhan, tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Engkau punya IQ yang tinggi, tidak salah. Engkau punya IQ yang bagus, oke. Tapi lebih penting dari semua itu, kita juga harus punya SQ. Libatkan Tuhan, seterbatas apapun kemampuanmu, sekecil apapun timmu, bersama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kau bisa mewujudkan sukses dan kemenangan yang besar. Amin. Berjuang